This class is international class in Islamic economics. So I'm so sorry that I share the links of Zoom meeting in regular class. But it doesn't matter if you can join this class. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni rusydi wa 'allimna syarri Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Brothers and sisters, please kindly be attention to what we call to turn on your webcam. But I'm so sorry when I share a screen, whiteboard screen, probably I cannot appear the webcam automatically turn off in my webcam. But I hope that your webcam is on in this class. Okay. Let's begin with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Brothers and sisters, today I would like to share about monetary. And Islamic economics perspective. Saya ingin sharing berkenaan dengan sistem moneter dalam ekonomi Islam. Oke. Recently, rupiah usually decrease significantly compared to US dollar. Okay. Why? There are two reasons. First, rupiah, I mean that Indonesia has a deficit trading. Deficit trading. For example, output, what we call export, it is import. Indonesia usually has a deficit trading, means that import more than export. So rupiah spend much more to outflow, to buy something, to buy goods or services with US dollar. So export less than import. It means that import more than export. So it is why rupiah decrease significantly. Get it? Wait a minute. And the second thing is what we call trading for rupiah and dollar. Trading. Money trading. Perdagangan uang. Many people
buy US dollar with rupiah. Yeah. Many people buy US dollar in rupiah. So if rupiah used to buy US dollar, so US dollar is gonna be decrease. I mean that decrease amount, decrease amount. Jadi ketika US dollar itu dibeli dengan rupiah, maka jumlah US dollar menjadi sedikit menurun jumlahnya. Karena jumlahnya menurun, maka harganya, price-nya akan meningkat. Gitu kan? Hukum demand and supply. Sebaliknya, ketika rupiah itu berlimpah, berlebih, maka rupiah akan turun. Gitu. Oke. What's the impact if rupiah decrease significantly compared to US dollar? Apa dampaknya ketika rupiah itu melemah dibandingkan dengan US dollar? Ya, di antaranya adalah utang luar negeri Indonesia increase significantly. The debt with US dollar increase significantly. Value of debt with US dollar increase significantly. For example, contohnya seperti ini. When Indonesia has a debt about, for example, 1 million US dollar in the year of 2000, contoh aja ya, for example, 19. 1 US dollar equal to 10,000 rupiah. It means that our debt is about 10 million. 10 billion. Mana bacaan kan Mbak? Coba digeser. Teman-teman digeser. Ya. 1, 2, 3. Oh, ya. Kalau utang kita 1 juta, ya 1 juta US dollar, berarti sebenarnya sama dengan 10 triliun. 1 triliun. Gitu kan ya. 1 juta berarti 1 miliar ya. Bahasa Inggrisnya triliun. Oke, saya pakai bahasa Indonesia aja. It's better for you. 1 juta US dollar itu sama dengan 1 miliar. Gitu ya. Sama dengan 1 miliar. Ini kan? Gitu. Or in English, 1 million equal to 1 trillion. 1 trillion rupiah in English. But in Indonesia, we call it 1 juta. Million itu juta. Ya, triliun adalah miliar. Miliar. Ya. Ya, ini dalam bahasa English. In English. It is in Indonesia. Bayangkan kalau ketika kita membayar hutang, Indonesia membayar hutang tahun 2021, taruh kata 1 US dollar equal to 15.000. 15.000 nih. Berarti kita harus membayar berapa? Misalkan jatuh temponya 2021. Maka ini baru pokoknya loh ya. Ya ini berarti selisih. Pokoknya meningkat menjadi berapa? 5 miliar. Atau
trillion in English. Yeah, it is in Indonesia. It is in Indonesia. It is in English. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan penjajahan model ekonomi yang tidak terlihat oleh rakyat biasa. Biasanya ketika Indonesia itu jatuh tempo utangnya, rupiah melemah, ya, weakening. Dia mengalami pelemahan. Memang sengaja seperti itu. Ada unsur sengajaan, indikasi unsur kesengajaan rupiah itu dilemahkan ketika Indonesia mau membayar utang. Nah, ini menunjukkan semakin nyata bahwa orang negara atau pihak-pihak yang memberikan utangan kepada Indonesia itu memang sengaja melakukan imperialisme. Sementara rakyat Indonesia banyak yang nggak tahu. Pemerintahnya tahu, pejabat-pejabatnya tahu hal seperti ini, tetapi rakyatnya nggak tahu. Itu. Dan tentunya Indonesia utangnya tidak sekedar 1 million, gitu kan ya. Nggak mungkin, lebih besar lagi. 6,000. Nah, 6,000 ya. 6,000 apa itu? Triliun. Triliun, Masya Allah. Nah, jadi pelemahan rupiah sedikit saja itu menyebabkan membengkaknya utang pokok, belum termasuk bunganya. Gitu ya. Ini utang pokok, ini baru utang pokok ini. Belum bunganya. Jadi kalau kamu lihat di Google, utang pokok Indonesia itu lebih sedikit dibandingkan dengan bunganya. Nah, it is interest. It is debt. Ya, utang pokoknya itu sekian, tapi bunganya itu bisa 2 kali lipatnya. Masya Allah. Tentunya ini sudah dimulai sejak zaman Soeharto. Gitu kan. Zaman Soeharto, kemudian setelahnya termasuk sekarang. Semakin jadi ciri khas utang itu adalah ketagihan. Dan yang kedua adalah dia itu menjadi inferior. Orang yang berhutang itu biasanya ketagihan. Pengen utang lagi, pengen utang lagi, pengen utang lagi, dan semakin besar. Dan yang kedua adalah inferior. Inferior itu artinya dia itu lemah, bargainingnya lemah, kemudian jadi jongos, dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi. Oke. So, what's the solution about it in Islamic economics perspective? Kira-kira solusinya apa dalam perspektif ekonomi Islam? Any ideas? Zakat. Zakat. Avoid the interest. Yeah, that's right. First, kita harusnya negara itu mempunyai bargaining yang kuat untuk mengakui hanya utang pokoknya saja. What about the interest? We do not declare about the interest. Kita tidak mengakui bunga itu. Saya hanya mau membayar utang pokoknya. Gitu. Dan yang kedua adalah memperpanjang masa pembayaran dengan utang pokok saja. Misalkan jatuh temponya misalkan 3 tahun. Ya diperpanjang menjadi 10 tahun atau 15 tahun. Biar lebih ringan pembayarannya, tapi bayarnya utang pokoknya saja. Dan yang ketiga adalah apa? Ketika use dinar, gold, Dinar and dirham. and dirham. Yes, that's right. Dirham. It is silver. Gold about for a quarter gram. Gold. Itu 4/4 ya. Tapi nanti bisa dipecah
menjadi lebih kecil lagi. Ya. Kalau silver berapa ini? 2,975 gram perak. Gitu ya. Sekitar kalau di sini sekitar 94 rupiah. 94.000 ya. Kalau ini 4/4 kali 500.000 atau kali 1 juta. Asumsinya 800 lah ya. 4/4 dikalikan 800.000. Nah, berapa ini? Nah, tapi ini bisa diperkecil. Kenapa kok gunakan dinar dan dirham? Karena pada masa Rasulullah SAW, di antara sampai sekarang, dinar dan dirham itu nilainya relatif stabil. Kalau rupiah relatif rendah. Oh, inflation. Inflation, yeah, that's right. For example, 1 ekor kambing itu harganya 1 dinar. Misalkan, sebentar, wait a minute. Kalkulator. Oke. So, share. Let's count together. 4.25 2225 800.000 ya. Nah, ini harga kambing pada masa Rasulullah SAW itu harganya segini, sekitar ini. Gitu ya. Jadi 1 dinar. Sampai sekarang ternyata harga kambing yang segitu itu. Untuk kurban loh ya. Kambing kurban itu ya sekitar 3 jutaan. Berarti sama, standar. Jadi sejak masa Rasulullah sampai sekarang, itu harga kambing itu 1 dinar. Tapi kalau dalam bentuk rupiah, dulu 10-15 tahun yang lalu, harga kambing hanya sekitar 750 kayak gitu. Tapi sekarang melonjak menjadi 3 juta, berarti mengalami pelemahan rupiah, inflation. That's right. So, it is one of the solution, the alternative solution in Islamic economics perspective. But you can implement dinar and dirham in a certain country if M1 itu adalah mata uang yang beredar, ya, uang yang beredar. Fiat money ya, fiat money. Itu, terus M2 itu adalah uang yang ada di bank. Kayak cek, giro, tabungan. Nah, itu adalah M2. Kalau M1 plus M2 ini ternyata sama dengan jumlah dinar dan dirham, atau emas dan perak, kita punya emas dan perak mencukupi ini, dinar plus dirham, maka ini bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Asal yang menjalankan adalah negara. Kalau pribadi, bisa ditangkap ini. Kayak Zaim Saidi. Nah, ini juga nggak fair. Mereka itu membuat simulasi, mencontohkan bagaimana dirham dan dirham itu ternyata sangat stabil untuk digunakan dalam transaksi, dalam sebuah pasar simulasi. Tapi tiba-tiba langsung sudah ditangkap. Gitu. It is unfair. Gitu. Oke, any questions? Ada yang ditanyakan? No, insyaAllah. Oke. Untuk kelas internasional ada workshop enggak ini? Maksudnya ada tugas-tugas enggak? Tugasnya apa nanti dikomunikasikan dengan asisten ya. Ya, asisten saya, Mbak Irma sama Mas Tama.
Ya, kalau ada kesulitan tentang home fund, tugas-tugas, silakan dikomunikasikan dengan Mbak Irma atau Mas Tama. Oke, thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.